Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar teori kuda mati? Perspektif yang pertama, teori kuda mati atau dead horse theory. Teori kuda mati adalah suatu metafora yang berasal dari pepatah penduduk asli Amerika yang bunyinya dalam bahasa Inggris, "When you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount," yang memiliki suatu arti ketika Anda menyadari sedang menunggai kuda mati, strategi terbaik adalah turun. Teori ini sering digunakan sebagai analogi dalam berbagai konteks seperti bisnis, manajemen, dalam pengambilan keputusan, untuk menggambarkan situasi ketika seseorang terus bertahan dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak lagi efektif atau produktif. Maka poin yang saya bisa sampaikan teori kuda mati ini adalah menyadari ketidakefektifan, mengakui bahwa metode, strategi, atau kebijakan tertentu tidak lagi bekerja. Dan ini harus menghindari kebiasaan yang tidak produktif, karena banyak organisasi atau individu malah terus berinvestasi dalam hal yang sama meskipun sudah jelas tidak berhasil. Maka harus mendorong suatu perubahan. Teori ini mengajarkan pentingnya melepaskan cara lama dan mencari pendekatan baru yang lebih relevan. Maka penerapannya seperti contoh tadi yang saya sampaikan. Dalam bisnis, sebuah perusahaan terus memasarkan produk yang tidak laku meskipun pasar sudah menunjukkan tidak ada minat, tapi mereka terus pasarkan. Kedua, dalam hal manajemen, seorang pemimpin tetap menggunakan strategi kepemimpinan yang sudah tidak relevan lagi untuk tim yang dinamis. Maka dalam organisasi gereja, kalau kita lihat, kita harus tetap menggunakan program atau format pelayanan yang tidak lagi menjangkau jemaat karena enggan mencoba sesuatu yang baru. Mungkin begitu. Maka hati-hati, respon kuda mati yang umumnya adalah suatu sindiran, Bapak Ibu Saudara. Alih-alih mengakui dan meninggalkan kuda mati, seringkali dilakukan hal memberi suatu cambuk yang lebih besar untuk membuat kuda itu bisa bergerak. Mengadakan pelatihan-pelatihan agar belajar menunggangi kuda mati. Membandingkan kuda mati dengan kuda yang lain. Menyewa konsultan untuk menganalisis mengapa kuda mati. Maka mungkin suatu pesan utama dari perspektif yang pertama ini. Teori ini mengingatkan kita untuk tidak membuang waktu. Teori ini mengingatkan kita untuk tidak membuang tenaga atau sumber daya pada hal-hal yang sudah jelas tidak memberikan hasil. Lebih baik kita fokus pada solusi baru yang dapat membawa perubahan positif. Komitmen berpikir positif. Perspektif yang kedua tentang teori mati, dead horse theory. Jadi teori mati adalah sebuah metafora satir yang menggambarkan bagaimana beberapa orang, beberapa lembaga, atau bahkan suatu bangsa menghadapi masalah yang sudah jelas, tetapi mereka justru bersikap seolah-olah masalah itu tidak ada atau tidak dipahami lagi. Mengakui kenyataan, mereka justru mengabaikannya dan berusaha mencari pembenaran. Maka inti dari teori ini sederhana. Jika saya dan saudara sadar bahwa kamu sedang menunggangi kuda yang sudah mati, solusi terbaik dan paling sederhana adalah turun dari kuda itu dan meninggalkannya. Namun dalam kenyataan, banyak orang, organisasi atau bangsa justru mengambil langkah-langkah yang tidak masuk akal.
Seperti apa? Dalam catatan yang saya lihat, membeli pelana baru untuk kuda mati tersebut, memberinya makan dengan harapan ia akan kembali hidup, mengganti penunggangnya dengan orang lain, memecat orang yang bertanggung jawab merawat kuda dan menggantikannya dengan orang baru, mengadakan pertemuan untuk membahas strategi meninggalkan dan meningkatkan suatu kecepatan kuda itu, membentuk tim dan mungkin komite khusus untuk meneliti kuda mati dari berbagai aspek. Mereka bekerja berbulan-bulan menyusun laporan dan akhirnya mengusulkan solusi, padahal sudah jelas sejak awal bahwa kudanya mati. Setelah sekian lama, timnya akhirnya mencapai kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal. Kuda ini memang mati, ya. Namun karena sudah banyak tenaga, sudah banyak waktu, sumber daya yang terbuang, mereka tetap enggan mengakui kenyataan untuk mencari pembenaran. Mereka mulai membandingkan kuda mereka dengan kuda mati lainnya dan berargumen bahwa kuda ini tidak benar-benar mati, hanya kurang latihan dan perlu pelatihan khusus. Lalu apa? Mereka mengajukan anggaran tambahan untuk melatih kuda mati tersebut. Dan pada akhirnya mereka mengubah suatu definisi kata mati agar dapat meyakinkan diri sendiri bahwa kuda itu masih hidup. Jadi pelajaran dari teori ini menggambarkan bagaimana banyak orang lebih memilih untuk hidup dalam penyangkalan, membuang-buang waktu dan tenaga dalam setiap usaha yang sia-sia. Salomo berkata, usaha menjaring angin, dan kenyataan ini mereka mencari solusi. Itu sebabnya, mari janganlah sia-siakan waktu. Jangan sampai usaha menjaring angin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.